Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha, apa kabarnya semuanya? Untuk materi kelas 3 kali ini kita akan belajar tentang materi sholat. Sebelum Bu Winda nanya apa artinya sholat, kalian apakah sudah mengerjakan sholat duha untuk hari ini? Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, setelah pelajaran Bu Winda cepat-cepat langsung sholat duha ya. Dan Bu Winda berharap untuk kelas 3 dan sampai nanti agar tidak sholatnya bolong-bolong. Yang masih bolong-bolong harap diperbaiki biar nggak bolong-bolong ya. Di sini Bu Winda akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sholat. Sholat itu artinya doa, atau sholat juga bisa diartikan serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Ibu ulang sekali lagi ya. Sholat itu artinya doa ya. Bisa dikatakan juga sholat itu adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sudah paham dari sampai situ? Oke. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu sebagai kita itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengapa kita diwajibkan untuk sholat. Ada yang masih ingat? Diwajibkannya sholat itu ada satu peristiwa Nabi Muhammad ketika apa? Benar, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Disitulah diturunkannya kita diwajibkan untuk sholat. Nih, melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu rangkaian dari kita melaksanakan sholat. Sholat juga adalah ibadah yang diperhitungkan amalnya yang pertama kali. Jadi setelah hari kiamat tiba, amal yang dihitung sama Allah itu ialah amal sholat kita. Gitu. Sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu perbuatan yang buruk-buruk, itu dapat mencegahnya semuanya ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Dan apakah kalian di sini sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Alhamdulillah, kalau sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, Bu Winda akan tanya, sehari semalam ada berapa ya jumlah rakaat sholat? 17, benar. Dibagi menjadi 5 waktu. Yang pertama ada zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4 dan subuh 2. Semuanya ada 17 rakaat. Itu di luar sholat sunnah, hanya sholat wajibnya saja. Dan kalian selama ini melaksanakan sholat 5 waktu di mana? Untuk saat ini kita melaksanakan sholat 5 waktu di rumah saja dulu ya. Nih, tadi sholat itu apa? Serangkaian ucapan dan gerakan dimulai dari
takbiratul ihram sampai dengan salam. Ada yang tahu gerakan-gerakan sholat itu apa aja? Oke, kalau sudah tahu, mari kita bersama-sama. Yang pertama, gerakan sholat itu berdiri tegak menghadap kiblat. Jadi ketika kita sholat itu harus menghadap kiblat. Kedua, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Itu gerakan sholat yang ketiga. Lalu gerakan sholat yang keempat, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Lalu kita ruku ya. Habis ruku, i'tidal dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Lalu setelah i'tidal, gerakannya apa? Sujud dengan membaca Allahu Akbar. Lalu sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Setelah kita sujud, kita duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud, kita duduk tasyahud awal. Yang ke-9 itu duduk tasyahud akhir. Dan yang ke-10 itu salam. Itulah gerakan-gerakan sholat yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Itu namanya sholat. Ya, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang arti sholat terlebih dahulu dan gerakan-gerakan sholatnya ya. Sampai bertemu di minggu depan, kita akan membahas hikmah sholat itu apa, lalu bagaimana cara sholat yang benar. Terima kasih banyak soleh-solehah sudah memperhatikan dengan baik. Semoga sholat kalian nambah rajin, nambah khusyuk, biar amal ibadahnya diterima sama Allah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.